Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak terasa kita pada hari ini sudah berada di hari yang ke-9 melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Saking memiliki keutamaan luar biasa, bahkan satu-satunya nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana dalam setahun ada 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Akan tetapi di antara 12 bulan tersebut yang langsung Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran itulah bulan suci Ramadan. Dan ini dapat kita melihatnya di dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah sudah tertulis dalam Al-Quran, apapun itu bentuknya, maka tentulah memiliki keluar biasaan yang sangat. Maka kita bisa melihat bagaimana Allah bersumpah demi buah-buahan. Di antaranya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Mengapa Allah tidak bersumpah demi buah-buahan yang lainnya padahal begitu banyaknya buah-buah? Ini menandakan bahwasanya ketika Allah sudah menyebutkan nama daripada buah tin dan buah zaitun di dalam Al-Quran, maka tentunya kedua buah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ini bisa kita melihat bagaimana ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika bumi ini terendam banjir selama 40 hari 40 malam,
Maka ketika itu yang selamat hanyalah pengikut-pengikut Nabi Nuh, yaitu kalau ditotalkan jumlahnya sekitar 86 orang. Maka ketika perahu Nabi Nuh ini terdampar di suatu bukit, maka terpikirlah oleh Nabi Nuh, adakah sesuatu hal yang bisa kita makan? Kenapa Nabi Nuh terpikir demikian? Karena Nabi Nuh khawatir bumi ini sudah terendam banjir selama 40 hari 40 malam. Maka Nabi Nuh khawatir tidak mungkin ada makanan yang dapat dimakan. Maka ketika itu, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Nuh memerintahkan kepada sepasang burung merpati untuk melihat adakah makanan yang bisa untuk dimakan. Maka tidak beberapa lama kembalilah burung sepasang merpati tersebut, yang mana yang satunya membawa buah tin dan yang satunya membawa buah zaitun. Maka inilah keistimewaan buah tin dan buah zaitun, sehingga meskipun 40 hari 40 malam terendam banjir, akan tetapi batangnya tidak mati dan buahnya tidak membusuk. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kita kepada pokok persoalan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan nama di dalam Al-Quran, maka tentunya sesuatu hal tersebut memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka begitu jugalah dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan sangatlah memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan keutamaan yang tidak ada bandingannya dengan yang lainnya, yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah, maka itu akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini dikatakan dalam hadis, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah, maka akan terampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah. Meskipun ada ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang pertama, ada 3 pendapat di sini. Yang pertama mengatakan dosa yang diampuni itu hanya dosa-dosa kecil. Yang kedua berpendapat dosa yang diampuni, kalau dosa besar itu perlu bertobat. Dan yang ketiga berpendapat akan diampuni seluruh dosa-dosanya, karena dia berpedoman dalam satu hadis, ketika memasuki 1 Syawal, memasuki Idul Fitri, maka orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan ibadah lainnya, semisal contoh ibadah sholat. Kalau ibadah sholat itu hanya dapat menggugurkan dosa-dosa di antara waktu ke waktu. Dalam suatu hadis juga dikatakan, as-sholatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya itu akan dapat menggugurkan dosa di antara waktu ke waktunya. Maka pemirsa, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keutamaan yang pertama, keluar biasaan daripada bulan Ramadan ini, yaitu akan dapat menguburkan dosa-dosa kita. Maka selagi Allah memberikan kita kesempatan, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Ramadan setiap tahun akan datang selama bumi ini masih ada. Ramadan tiap tahun akan datang. Akan tetapi tidak ada jaminan bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Mungkin inilah dahulu sebagai awal pertemuan kita, yaitu mengenai keutamaan daripada bulan Ramadan, yang mana nantinya untuk yang selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih kepada ikhwan fillah pemirsa yang menyimak, yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dari video ini dapat menambah daripada wawasan kita, sehingga kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan nantinya kita memperoleh derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.